Sekaligus saya mau share screen materi yang akan dibagikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, peserta kelas Al-Hijamah, untuk materi bekam pada kesempatan malam hari ini, kita akan awali dengan yang sering ditanyakan oleh para pasien kita, oleh para kerabat kita, oleh siapapun yang mengenal kita bahwa kita sebagai seorang pembekam, pasti yang pertama ditanyakan ini adalah manfaat bekam itu apa sih? Kenapa saya harus dibekam? Saya yakin banyak sekali yang bertanya itu kepada Bapak Ibu selaku terapis Tibun Nabawi, khususnya terapis bekam. Makanya di sini saya membuka dulu pertemuan ini dengan memaparkan tentang manfaat bekam, ya. Tapi bagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaannya, boleh silakan ditulis di kolom komentar saja, jangan ragu-ragu, tulisan saja, tidak harus menunggu nanti materinya selesai. Di tengah-tengah materi, misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Ya, jangan sampai nunggu, misalkan, oh, saya baru keinget nih, ada yang mau ditanyakan, langsung saja tulis. Insya Allah nanti di sesi tanya jawab, saya buka chatnya, saya buka pertanyaan-pertanyaannya, selama masih memungkinkan dijawab, insya Allah dijawab semuanya. Ya. Jadi seperti itu ya. Yang pertama kali akan kita bahas di sini adalah tentang manfaat bekam, karena ini yang sangat banyak ditanyakan oleh pasien kita. Ya, saya tidak jauh-jauh mengambil contohnya dari diri saya sendiri. Ketika saya rekomendasikan kepada pasien-pasien saya, Pak, Bapak bagusnya dibekam, Bapak lebih pas kalau dibekam. Pasti mereka bertanya, emang manfaat bekam itu apa? Nah, maka di sini kita akan jawab ya. Manfaat bekam yang pertama adalah detoksifikasi. Apa detoksifikasi? Pengeluaran racun. Kenapa? Dengan bekam bisa terjadi pengeluaran racun? Karena dengan bekam itu bisa mengeluarkan toksin-toksin yang berada di permukaan kulit, di permukaan pembuluh darah di bawah kulit, itu terhisap, terbuang. Sebagaimana kita tahu bahwa toksin atau darah usianya itu 29 sampai 35 hari, ya. Usia darah untuk sampai melakukan recovery itu 29 sampai 35 hari. Walaupun usia darah secara keseluruhan itu 120 hari, ya. Ingat, usia darah keseluruhan itu 120 hari. Tapi untuk melakukan recovery, darah itu berusia 29 sampai 35 hari. Jadi setiap 29 sampai 35 hari, itu sumsum tulang belakang, limfa, dan ginjal membentuk darah baru. Nah, darah yang sudah tidak terpakai, yang sudah mati, yang sudah tua, yang sudah mengandung banyak toksin, itu terbuang dari pembuluh darah dan mengendap di bagian bawah kulit. Nah, makanya disitulah dilakukan proses pembekaman. Ketika dilakukan proses pembekaman dan ternyata terjadi proses pengeluaran toksin tersebut, pengeluaran racun tersebut, maka otomatis racunnya akan terbuang lebih sempurna, gitu. Ya, racunnya akan terbuang lebih sempurna. Maka dengan dilakukan proses pembekaman, otomatis terjadi detoksifikasi yang sangat optimal, detoksifikasi yang sangat maksimal, gitu ya. Apa yang didetoks? Ya, apa yang dikeluarkan dari proses pembekaman? Yang pertama oksidan, yang kedua radikal bebas. Itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, sangat tidak dibutuhkan. Makanya itu dibuang oleh tubuh kita ya, melalui proses pembekaman. Ini yang pertama yang terjadi ketika kita melakukan proses pembekaman, yaitu detoksifikasi. Yang kedua yang terjadi pada saat proses pembekaman adalah regenerasi. Ya, terjadi proses regenerasi. Oh, mohon maaf. Ini mikrofonnya lepas terus. Ya, yang kedua terjadi proses regenerasi, regenerasi sel dan regenerasi jaringan. Jadi kan setelah didetoksifikasi, setelah dibuang toksin-toksin di dalam tubuh kita, otomatis tubuh kita itu membentuk kembali sel-sel dan jaringan yang sudah rusak, yang terganggu oleh adanya toksin tadi gitu. Ya, contohnya bagian lambung kita. Lambung kita ada racunnya, ada toksinnya. Nah, ketika dilakukan proses pembekaman, toksin-toksin dan racun itu terbuang, otomatis di sana juga ada sel-sel yang terbuang. Nah, makanya terjadilah regenerasi sel. Dan ketika sel-sel berkerumun, itu menjadi jaringan. Jaringan-jaringan berkerumun menjadilah organ. Organ-organ kemudian menjadi sistem organ. Gitu. Siklusnya seperti itu ya.
Nah, makanya dengan terjadinya proses pembekaman, setelah terjadi detoksifikasi, terjadi regenerasi sel dan regenerasi jaringan. Jadi kan kurang apa lagi gitu. Setelah dibuang racunnya, diperbaiki. Ya. Nah, setelah diperbaiki, dilancarkan sirkulasinya. Sirkulasi apa? Sirkulasi darah dan sirkulasi oksigen. Jadi setelah dibuang racunnya, diperbaiki organ yang sel-sel yang rusak, jaringan-jaringan yang rusak, sirkulasinya dilancarkan karena kan setiap sel, setiap organ, setiap jaringan itu membutuhkan oksigen, membutuhkan nutrisi, membutuhkan suplai energi yang lainnya. Nah, ketika dilakukan proses pembekaman setelah toksinnya lancar, maka otomatis sirkulasinya lancar juga ke organ tersebut, maka organnya akan lebih sehat. Setelah sirkulasinya lancar, maka suplai nutrisi, suplai oksigen ke organ tersebut pun akan lebih maksimal, sehingga organnya akan lebih kuat. Nah, itulah manfaat bekam. Jadi kenapa ketika orang berbekam jadi lebih fresh, kenapa ketika orang berbekam jadi lebih segar, ya karena terjadi 4 tahapan ini. Pertama, detoksifikasinya lancar, toksin-toksin di dalam organ yang memang bermasalah terbuang, kemudian diperbaiki, kemudian dilancarkan sirkulasinya, kemudian disuplai energinya, disuplai nutrisinya supaya lebih maksimal lagi. Maka ketika Rasulullah mengatakan khairu mata dawaitu bil hijamah, sesungguhnya metode pengobatan yang terbaik adalah berbekam, ya ilmuwan-ilmuwan baik dari ilmuwan Islam ataupun ilmuwan Barat menyetujuinya, mengamininya, bahkan ketika melakukan penelitian meyakini gitu. Oh iya, ternyata terjadi 4 tahapan ini akhirnya benar bahwasanya Rasulullah mengatakan metode pengobatan yang terbaik itu adalah berbekam. Ya. Jadi inilah manfaat dari bekam. Ini yang bisa kita sampaikan kepada pasien-pasien kita kalau ada yang bertanya, emang dengan dibekam penyakit saya bisa sembuh? Insya Allah, karena terjadi 4 proses ini. Ya. Kalau 4 proses ini terjadi, insya Allah organ manapun itu akan terperbaiki dengan sendirinya. Ya. Oke, berikutnya untuk bisa mendapatkan khasiat tadi, ya, untuk bisa mendapatkan manfaat dari berbekam tadi, kita sebaiknya mengikuti waktu terbaik berbekam. Kapan waktu terbaik berbekam? Yang pertama, waktu terbaik berbekam itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Ibnu Abbas ya dalam uh, uh, hadis Al-Hakim, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya pengobatan berbekam yang kalian lakukan adalah pada tanggal 17, 19, 21. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qalu khairu ma tahtajimuni fi sabi asar, fi tis'a wa ihda wa isrin. Jadi tanggal-tanggal inilah tanggal terbaik berbekam. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, ya, pada tanggal-tanggal tersebut seluruh cairan di permukaan bumi dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Salah satunya termasuk darah. Darah kan merupakan cairan. Nah, itu juga dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Jadi ketika di tanggal-tanggal tersebut darah bergejolak. Ketika darah bergejolak, otomatis toksin terangkat ke permukaan. Ketika toksin terangkat ke permukaan dan dilakukan proses pembekaman, otomatis toksinnya yang terbuang, bukan cuma darah. Ya, bukan cuma darahnya yang terambil, tapi toksinnya juga yang terbuang. Bahkan sebagian besar toksin. Ya, Dr. Wahyudi Widada pernah membuat tesis untuk doktoralnya beliau bahwa meneliti di dalam darah bekam itu hampir tidak ditemukan lagi hemoglobin, hampir tidak ditemukan lagi sel darah putih. Yang ditemukan apa? Hampir mayoritas toksin. Hampir keseluruhan itu toksin. Makanya sampai ada yang berpendapat ketika darah bekam terkena ke baju, terkena ke pakaian, itu boleh dipakai sholat karena itu sudah bukan darah. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya di sini secara pribadi, untuk kehati-hatian, ya kalau memang terkena darah, walaupun darah bekam, tetap ya, tetap kita bersihkan atau tetap kita ganti kalau mau melaksanakan ibadah sholat. Gitu. Tapi kalau mereka yang berkeyakinan seperti itu, saya tidak mau menyalahkan juga karena mungkin sudah melakukan uji gitu ya, uji klinis, uji uji empiris juga gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau darah bekam menempel di baju yang akan digunakan sholat, sebaiknya diganti. Ya. Jadi kembali,
Ketika dia lakukan pembekaman pada tanggal 17, 19, 21, itu karena darah juga merupakan cairan dan juga dipengaruhi oleh gravitasi bulan, maka otomatis kita darah yang ada di toksin-toksin yang di dalam darah ketika dilakukan proses pembekaman akan mudah terangkat. Nah, itulah kenapa Rasulullah menuliskan di dalam hadisnya atau bersabda di dalam hadisnya bahwa tanggal terbaik berbekam tanggal 17, 19, 21. Itu waktu terbaik yang pertama. Adapun waktu terbaik yang berikutnya, karena waktu terbaik berbekam itu bukan cuma satu, tapi ada beberapa waktu terbaik. Waktu terbaik yang kedua adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam astajimuni wa huwa mahram wa tajimuni wa huwa shaim. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah berbekam pada saat berihram dan pada saat beliau berpuasa. Nah, makanya ini menjawab pertanyaan sebagian dari pasien kita ataupun sebagian dari terapis bekam, apakah boleh berbekam di bulan Ramadan? Apakah boleh berbekam pada saat kita berpuasa? Maka jawabannya ini. Ini hadisnya sahih ya, Sahih Bukhari nomor 1938. Ya, karena hadis Bukhari itu kan sahih ya. Nah, di dalam hadis Bukhari Rasulullah pernah berbekam pada saat saum. Artinya apa? Artinya boleh. Sangat boleh berbekam pada saat saum. Nah, alasannya apa? Ternyata ketika berbekam pada saat saum, pencernaan sedang beristirahat. Sehingga menghemat energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Energi yang bisa digunakan untuk mencerna, digunakan untuk mendetoks, mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Contohnya, kenapa pada siang hari mulut kita bau? Kenapa pada siang hari kalau kita buang air kecil, buang air besar, itu lebih bau? Karena pada saat saum, lambung kita mengeluarkan racun-racunnya sehingga mulut kita bau. Ginjal kita mengeluarkan racun-racunnya sehingga urin kita bau. Usus kita juga mengeluarkan toksin-toksinnya sehingga kalau kita buang air besar pun lebih bau dibanding biasanya. Maka terjadilah detoksifikasi yang maksimal seperti itu. Ya. Jadi proses pembekaman saat saum itu memang justru akan memberikan efek yang lebih maksimal kalau dilakukan. Dengan catatan, pasien yang akan dibekam tidak dalam kondisi drop, tidak dalam kondisi lemah. Kalau kita lakukan proses pembekaman, pasien ini tidak akan sampai melemah kondisinya. Nah, kalau pasiennya sampai melemah, sampai dia harus batal puasanya, maka berlaku hadis yang lain, di mana Rasulullah mengatakan yang berbekam dan yang dibekam sama-sama batal. Nah, ini adalah kondisi ketika pasiennya harus terpaksa batal puasa ketika setelah dibekam karena kondisinya drop gitu. Makanya ketika kita akan membekam di bulan Ramadan, usahakan diagnosa dulu pasien ini memungkinkan dibekam atau tidak. Kalau memang tidak memungkinkan ya jangan. Soalnya kalau dia sampai batal, kita sebagai pembekam yang tanpa menggunakan ilmu itu bertanggung jawab juga atas batalnya beliau. Dan kita pun terpaksa harus batal puasanya. Gitu. Itu di hadis yang lain. Tapi kalau di hadis yang tadi saya sampaikan, Rasulullah sendiri berbekam pada saat saum. Jadi kontradiktif ya. Nah, kontradiktif ini tadi asbabul wurudnya. Di masa zaman-zaman jahiliyah, di zaman sebelum Rasulullah mensiarkan terapi bekam ini, para pembekam itu sembarangan karena mungkin ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan upah, ingin mendapatkan balas jasa dari pada saat proses pembekaman, maka orang seperti apapun dibekam. Gitu. Tanpa memperhatikan kondisinya. Nah, ketika Rasulullah sudah menyampaikan orang seperti apa saja yang harus dibekam, maka terjadilah hadis yang kedua, keluarlah hadis yang kedua ini. Gitu. Nah, jadi berbekam pada saat saum justru akan memberikan efek yang lebih maksimal. Ya. Terus yang berikutnya, waktu terbaik berbekam ini menurut Ibnu Sina, Avicenna ya kalau Avicenna kalau dari bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Arabnya Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitabnya mengatakan waktu terbaik berbekam antara zuhur sampai asar. Kenapa? Karena suhu tubuh sedang panas, pembuluh darah mengembang, darah bergejolak. Ketika itu toksin terangkat ke permukaan dan terjadilah detoksifikasi terbaik kalau dilakukan proses pembekaman. Nah, ini waktu-waktu terbaik berbekam. Jadi boleh dilakukan tanggal 17, 19, 21 saat kita saum dan waktu zuhur sampai asar. Wah, itu luar biasa. Ya. Sekarang sudah masuk ke tanggal 19 ya. Masuk tanggal terbaik berbekam juga tuh besok. Makanya besok
broadcast ke pasien-pasien kita, kasih tahu ke pasien-pasien kita bahwa hari ini waktu terbaik berbekam, silakan berbekam. Anjurkan berbekamnya antara duhur sampai asar, atau misalkan setelah asar pun tidak masalah karena kita sedang saum. Gitu. Karena tanggal 17, 19, 21 saat kita sedang saum, kemudian di waktu-waktu subuh, suhu tubuh kita sedang panas, dilakukan proses pembekaman akan sangat maksimal. Nah, kalau ada yang waktu yang dianjurkan, pasti ada waktu yang tidak boleh, ya. Ada yang tidak boleh gitu, yaitu di atas jam 21 atau di atas jam 22 lah gitu ya. Di atas jam 22 malam itu tidak dianjurkan berbekam, sangat tidak dianjurkan berbekam. Ya. Ingat, di atas jam 21 atau apalagi jam 22 itu sangat tidak dianjurkan berbekam. Kenapa? Di atas jam 22 jantung kita itu sudah melemah kerjanya. Bukan berhenti ya, tidak mungkin jantung berhenti, tapi melemah. Kalau di siang hari ketika suhu tubuh kita panas, jantung kita berdetak kencang. Nah, kalau di malam hari, jantung kita itu mulai mengurangi kinerjanya. Maka ketika jantung kita harusnya mulai melemah kerjanya, mulai harus istirahat, dilakukan proses pembekaman. Yang setelah berbekam itu jelas membuat jantung kita harus berdetak kencang. Membuat jantung kita harus berdetak kencang. Akhirnya apa? Akhirnya jantung kita tidak siap. Kalau sebelumnya punya riwayat lemah jantung atau jantungnya bermasalah, hati-hati, bisa sampai kolaps. Bisa sampai jantungnya dia tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. Kalau jantung tidak bisa melaksanakan aktivitas, apa resiko terparahnya? Resiko terparahnya kematian. Ya, makanya usahakan walaupun di bulan Ramadan seperti sekarang, kita jangan menerima pasien sampai terlalu malam. Tetap kita menerima pasien itu di waktu siang. Karena kalau di waktu malam, itu adalah waktu terbaik untuk beristirahat. Rasulullah sendiri pun mengatakan bahwa waktu terbaik beristirahat itu kan pada Isya sampai sepertiga malam terakhir. Atau sampai sepertiga malam. Kenapa? Karena walaupun Rasulullah tidak mempelajari ilmu pengobatan, tidak mempelajari ilmu anatomi, ilmu kesehatan, tapi Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa jam-jam segitu terjadi detoksifikasi, terjadi sistem metabolisme yang sedang maksimal. Buktinya apa? Ketika kita bangun tidur, itu mulut kita bau. Ketika kita bangun tidur, kita ingin buang air kecil. Bahkan ada yang juga ingin buang air besar. Karena memang setelah kita tidur, itu detoksifikasi terjadi maksimal. Dan memang itu yang harus terjadi. Jangan justru waktu kita tidur, kita gunakan untuk beraktivitas. Apalagi aktivitas berat seperti bekam. Nah, makanya bekam itu sangat tidak dianjurkan di atas jam 10 malam. Ingat ya, di atas jam 10 malam sangat-sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Ya, karena dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi, liver, ginjal, usus, paru sedang membutuhkan energi untuk detoksifikasi. Jadi gunakan, dan itu terjadi ketika sedang tidur. Kalau di luar waktu tidur itu detoksifikasinya tidak maksimal. Oleh karena itu, Rhoma Irama kan pernah bilang ya, begadang jangan begadang. Karena begadang itu tidak ada artinya, bahkan bisa membuat kesehatan kita terganggu gitu. Ya mungkin dari pertama dari hadis bahwa Rasulullah menganjurkan tidur itu pada Isya sampai sepertiga malam, dan dari kinerja organ, jam kinerja organ gitu ya. Jadi tadi setelah kita mempelajari waktu terbaik berbekam itu tanggal 17, 19, 21, dilaksanakan apalagi waktu saum dan waktunya duhur sampai asar. Nah, ada juga waktu yang sangat tidak dianjurkan, yaitu jam-jam seperti ini. Ya. Maka usahakan jangan berbekam di malam hari. Nah, kinerja bekam saya yakin semuanya sudah tahu ya. Ketika dilakukan vakum, kemudian dilakukan pengisapan, dilakukan vakum lagi, ya, kemudian dilakukan perlukaan gitu. Itu saya yakin sudah pada tahu, tapi insya Allah kita akan bahas di sini ya. Pertama, kinerja bekam itu adalah di luar pembuluh darah. Ingat ya, tidak sampai melukai pembuluh darah, hanya di bagian kulit perifer. Jadi kalau kita ingin mengurus STPT, mengurus izin, pihak Dinkes itu pasti akan survei ke tempat kita, ya. Pihak Dinkes akan survei ke tempat terapi kita, tempat praktek kita. Di sana dilihat kita membekamnya menggunakan apa. Oh, saya menggunakan lancet, menggunakan jarum. Oh, insya Allah aman. Oh, saya menggunakan bisturi, kayatan. Kalau itu biasanya Dinkes tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena pertama bisturi itu pisau bedah yang tidak boleh digunakan oleh sembarang orang. Ya. Yang kedua,
Bekam sendiri pun di PP 103 2014, di Permenkes nomor 61 2016 itu memang tidak dianjurkan menggunakan untuk melakukan invasif gitu, proses invasif. Maka menggunakan jarum saja sebetulnya sudah tidak direkomendasikan, tapi kadang-kadang Dinkes sudah juga sudah tutup mata juga. Oke lah kalau menggunakan jarum tidak masalah. Tapi kalau menggunakan bisturi, saya yakin tidak akan diizinkan. Ya. Makanya kalau misalkan kita mau mengurus perizinan, tidak mungkin akan di ACC kalau kita menggunakan bisturi. Apalagi menggunakan silet, apalagi menggunakan cutter, tidak akan diizinkan itu. Karena silet, cutter, dan yang lainnya itu bukan alat kesehatan. Bahannya bukan terbuat dari silver, yang sangat-sangat mungkin membuat hanya walaupun terkena darah sedikit sudah mengakibatkan terjadinya karat yang bisa membuat virus masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi gunakan jarum, tidak menggunakan bisturi. Apalagi kalau ada yang masih menggunakan silet, ada yang menggunakan cutter dan sebagainya, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Gitu. Ya, ini metode kinerja bekam itu pertama saya sampaikan kembali, tidak sampai ke pembuluh darah, hanya di atas pembuluh darah, di bawah permukaan kulit, di atas pembuluh darah. Kenapa? Karena toksinnya itu mengendapnya di atas. Nah gini, jadi kalau yang merah itu pembuluh darahnya ya, yang putih, yang ini yang merah tua itu darah kotornya, darah statisnya. Ini sudah terbuang dari pembuluh darah. Nah kalau dilakukan proses pembekaman, nah inilah yang dikeluarkan. Jadi bukan darah yang ada di pembuluh darah. Kalau darah yang ada di pembuluh darah, ini darah yang masih mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau yang sudah terbuang dari pembuluh darah, itulah yang harusnya dibuang gitu. Makanya dilakukan pembekaman itu di titik yang tersebut gitu, di area tersebut. Ya. Kemudian ini contohnya nih, ketika lemak menekan pembuluh darah. Nah, makanya ketika ini kan lemak itu bagian dari toksin ya. Jadi di toksin itu macam-macam, ada lemak, ada gula, ada urin dan sebagainya gitu ya. Toksin itu macam-macam. Nah, contohnya ini lemak. Ketika terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh, maka sangat mungkin pembuluh darah itu mengalami penyempitan. Ya. Jadi ada dua penyebab penyempitan pembuluh darah. Lemak yang menggumpal di atas permukaan di atas pembuluh darah sehingga menekan pembuluh darah, atau memang ada juga lemak yang masuk ke dalam pembuluh darah yang terbawa gitu ya, yang terbawa oleh makanan yang kita makan gitu. Ya. Nah ini bayangkan kalau lemak seperti ini menekan pembuluh darah dan dibiarkan lama-lama pembuluh darah semakin menyempit. Kalau pembuluh darahnya menyempit, kemudian tekanan darahnya tinggi, apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darah, apa yang terjadi? Stroke. Nah, makanya bekam itu sangat efektif untuk pencegahan stroke. Ya, sekali lagi, bekam sangat efektif untuk pencegahan stroke. Karena tadi, kalau terjadi hal seperti ini, maka sangat mungkin terjadi stroke. Ya. Nah, berikutnya kalau misalkan terjadinya eh, adanya sumbatan lemak itu di dalam pembuluh darah, bekam itu merangsang jantung bekerja lebih maksimal sehingga toksin lemak-lemak yang ada di pembuluh darah itu akan terdorong keluar karena darahnya menjadi lebih hangat, lebih panas, dengan detakan jantung yang maksimal, itu akan terbuang si lemak-lemaknya. Inilah kenapa bekam sangat efektif untuk mencegah stroke terjadi. Ya. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan manfaat bekam tadi, kita harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Ya, mohon maaf sebelumnya minum dulu ya. Nah, sekali lagi ya, untuk bisa mendapatkan manfaat bekam seperti tadi, kita harus perhatikan hal-hal berikut. Karena kalau kita sembarangan, kalau kita tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam metode pengobatan bekam, justru hal yang negatif yang bisa terjadi. Bekam memang metode pengobatan yang terbaik. Bekam memang metode pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah. Tapi untuk melakukannya, kita pun harus melakukan dengan keilmuan. Contohnya, Rasulullah kan dibekamnya oleh Abu Thaibah, bukan oleh Umar, bukan oleh Utsman, bukan oleh Abu Bakar. Karena para khulafaur rasyidin ini memang bidangnya berbeda gitu, bukan di bidang kesehatan. Maka Rasulullah meminta Abu Thaibah yang membekamnya karena memang keahliannya di bidang tersebut Abu Thaibah itu. Ya, makanya kita pun kalau ketika kita mendeklarasikan diri ingin menjadi seorang terapis bekam,
maka kita harus pahami dulu ilmunya. Jangan sampai aktivitas kita membekam orang lain justru membahayakan orang lain. Nah, disinilah kita memperkuat keilmuan kita dengan setidaknya mengetahui apa saja yang harus kita perhatikan pada saat kita akan membekam. Yang pertama, sebelum membekam nih, prabekam. Apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah pertama, kondisi perut tidak terlalu lapar atau tidak terlalu kenyang. Setidaknya 1 jam setelah makan. Ingat ya, kondisi perut kita itu jangan sedang lapar-lapar banget. Jangan juga sedang kekenyangan. Kalau sedang saum kan lapar. Coba dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya. Laparnya sedang saum gimana? Bedakah dengan kita kalau misalkan terlambat sarapan? Pasti beda. Kalau terlambat sarapan, jam 10 saja, itu sudah keroncongan perut kita. Tapi kalau berpuasa ya, kalau saum, jam 5, jam 6 pun maghrib, kita tidak sampai keroncongan perut kita, tidak sampai kelaparan. Makanya dilakukan pembekaman pun insya Allah tidak masalah. Beda kalau kita mungkin waktu di luar bulan Ramadan ya, kemudian terlambat sarapan, beda gitu. Ya. Karena ada niat yang diucapkan oleh kita di dalam pikiran kita pun sudah ditegaskan bahwa kita berniat saum di hari esok, maka otomatis itu mempengaruhi juga kinerja organ tubuh kita karena sudah dikomando oleh otak kita, oleh sistem saraf kita bahwa kita sedang berpuasa, maka lambung jangan terlalu banyak menggunakan energinya. Usus juga jangan terlalu banyak mendetoksifikasi gitu. Ya. Jadi pertama tadi kondisi perut pasien kita juga jangan sedang terlalu lapar dan jangan sedang terlalu kenyang. Kalau misalkan setelah selesai makan, tunggu 1 jam. Ya, kalau setelah selesai makan, tunggu dulu 1 jam. Kenapa? Tidak boleh terlalu kenyang. Ingat, mencerna makanan itu membutuhkan energi yang cukup besar. Ya, mencerna makanan itu membutuhkan energi yang cukup besar. Membentuk darah baru pasca bekam juga sama membutuhkan energi yang cukup besar. Kalau dua-duanya dilakukan bersamaan, mencerna makanan iya, membentuk darah baru iya, maka energinya akan terbagi dua. Mungkin proses pencernaannya tidak berlangsung maksimal, mungkin proses pembentukan darah barunya tidak maksimal. Kalau proses mencerna makanan tidak maksimal, apa yang terjadi? Muntah. Kalau pembentukan darah baru tidak maksimal, apa yang terjadi? Anemia. Nah, makanya kita memperhatikan kondisi perut sebelum membekam itu untuk menghindari kedua hal tersebut. Makanya sekali lagi, kalau kita mau membekam, usahakan kondisi pasien kita ataupun kondisi siapapun yang mau dibekam tidak dalam kondisi terlalu lapar dan tidak dalam kondisi terlalu kenyang. Ini yang kita perhatikan yang pertama kali. Yang kedua, perhatikan kondisi tubuhnya. Saya yakin Bapak Ibu ketika mau membekam pasti melihat orangnya dulu. Oh, ini orangnya kelihatannya oke, fit. Orangnya kelihatan sangat memungkinkan dibekam. Tapi kalau orangnya ke sana sudah dalam kondisi lemah, kondisi yang memang justru harus diinfus, harus diopname gitu ya. Ya jangan dipaksakan dibekam karena dia itu justru bukan bukan mendapatkan proses pengeluaran darah, justru itu harus mendapatkan asupan nutrisi gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ini tuh harusnya saya bawa ke rumah sakit Pak, ini harusnya diopname, tapi saya nggak mau ke rumah sakit Pak, ini maunya dibekam aja. Ya kita jangan ambil resiko gitu. Kalau kita ambil resiko, bisa jadi hal-hal yang tidak diharapkan ya kita yang tanggung jawab. Ya. Jadi sekali lagi, kalau melihat kondisi pasiennya memang sudah lemah, kondisi pasiennya memang sudah dalam kondisi yang tidak siap untuk dibekam, justru harus mendapatkan opname, justru harus mendapatkan infus, ya tetap kita sarankan ke medis konvensional saja terlebih dahulu. Nanti recovery-nya baru bekam yang bekerja. Ya, jadi jangan memaksakan. Ingat, jangan pernah memaksakan karena resiko itu ditanggung oleh pasien kita loh. Dan kalau pasien kita nerima sih alhamdulillah. Kalau pasien kita tidak nerima setelah dibekam terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, dia nuntut, bisa loh. Ya. Dan kita pun tetap bisa kena karena kita melakukan terapi tanpa mendiagnosa terlebih dahulu. Tidak ada catatan diagnosanya. Gitu. Kalaupun ada catatan diagnosa pasti kita cacat secara administrasi. Makanya hati-hati dalam melakukan proses pembekaman. Yang namanya ilmu kesehatan taruhannya nyawa. Ingat saja. Ya, yang namanya ilmu kesehatan itu taruhannya nyawa. Pijatan, salah salah pemijat itu kan bisa berakibat fatal juga. Bekam pun sama. Bekam memang seolah-olah tidak ada efek samping ya. Seolah-olah tidak ada efek negatif, tapi jangan salah.
Ketika kita melakukan tidak sesuai dengan kaidah pengobatan, bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Makanya sekali lagi, sebelum melakukan proses pembekaman, jangan lupakan diagnosa. Ya. Jangan pernah melupakan diagnosa, karena itu adalah hal yang paling utama, hal yang paling penting untuk terapi apapun. Yang berikutnya, pasca bekam. Ini juga banyak terjadi nih. Setelah berbekam, beritahu pasien kita, jangan langsung mandi, setidaknya 2-3 jam. Ya. Jangan langsung mandi setidaknya 2-3 jam. Kenapa? Setelah dibekam itu, Pak, Bu, suhu tubuh kita tuh panas. Suhu tubuh kita tuh naik. Karena apa? Karena detak jantung bekerja lebih kencang. Untuk apa? Untuk membantu sumsum tulang belakang, limpa dan ginjal memproduksi darah baru. Makanya detak jantung akan lebih kencang dulu. Makanya kalau setelah dibekam itu beberapa saat, tensi darah naik dulu sedikit, suhu tubuh naik juga sedikit. Kalau kita langsung mandi, tensi yang sedang tinggi, suhu tubuh sedang tinggi, bisa kaget. Apa yang terjadi? Bisa pecah pembuluh darah. Makanya kalau mau mandi, tunggu 2-3 jam. Beritahukan kepada pasien kita, tunggu 2-3 jam dulu Pak, Bu ya kalau mau mandi. Jangan langsung mandi kalau setelah bekam. Kemudian tidak langsung makan ya, tidak langsung makan setidaknya 1 jam. Ini sudah disampaikan tadi. Kemudian tidak langsung melakukan aktivitas berat seperti olahraga atau hubungan suami istri. Hati-hati juga ini. Karena ini juga berhubungan dengan energi. Energi untuk membentuk darah baru itu besar. Ingat, energi untuk membentuk darah baru itu besar. Makanya bagusnya setelah berbekam itu istirahat. Ya. Bagusnya setelah berbekam itu istirahat. Ya, kalaupun tidak tidur, bagusnya ya jangan melakukan aktivitas terlalu berat. Refresh gitu. Jangan setelah berbekam langsung futsal, jangan. Setelah berbekam apalagi langsung sprint, jangan, itu bahaya gitu. Ya, tunggu dulu ya, tunggu dulu setidaknya 1-2 jam gitu, baru boleh melakukan aktivitas yang mungkin lebih berat dibanding biasanya, tapi sebaiknya justru istirahat dulu gitu. Yang berikutnya, tidak boleh menggaruk luka bekas bekam. Kenapa luka bekas bekam tidak boleh digaruk? Karena pertama, khawatir di tangan kita itu ada virus yang kalau menyentuh luka bisa mengakibatkan infeksi. Yang kedua, gatalnya itu ya, gatal pasca bekam itu bukan harus digaruk. Karena gatalnya orang yang setelah dibekam itu dinamakan efek histamin, efek penyembuhan luka oleh sel darah putih, penutupan luka oleh sel darah putih. Maka memang suka terjadi gatal. Apa yang kita lakukan? Kalau bisa didiamkan, diamkan saja. Gatalnya kan tidak terlalu lama juga ya. Diamkan saja, gitu. Jangan terlalu lama, jangan digaruk. Ataupun kalau untuk mengurangi gatalnya, cukup diberikan minyak zaitun yang dihangatkan. Jadi minyak zaitun taruh simpan di atas sendok gitu ya. Panaskan sedikit menggunakan lilin atau menggunakan api sedang gitu ya. Panaskan sedikit. Kalau sudah mulai hangat, oleskan ke bagian yang sedang terasa gatal tersebut gitu. Cukup seperti itu. Tidak perlu digaruk, tidak perlu dilakukan proses-proses yang memang bisa melukai atau menambah besar luka di luka bekam itu gitu. Ya. Itu ya. Jadi setelah berbekam ini yang harus kita perhatikan. Adapun kondisi lain yang harus kita perhatikan ketika kita akan membekam, yang pertama, coba tanyakan kepada pasiennya apakah sedang mengkonsumsi pengencer darah atau tidak. Kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah, sebaiknya jangan dibekam dulu. Kenapa? Ketika orang mengkonsumsi pengencer darah, dilakukan proses pembekaman, itu akan membuat darahnya tidak berhenti keluar. Terus akan terjadi pendarahan. Ya. Dan itu bahaya. Gitu ya. Makanya tanyakan kepada pasien kita. Biasanya pasien-pasien yang hipertensi, pasien-pasien yang kolesterol, itu sama dokter suka dikasih obat pengencer darah. Pasien yang diabetes juga ya, itu biasanya sama dokter suka dikasih obat pengencer darah. Maka tanyakan kepada pasien kita, Pak, Bu, mohon maaf, apakah sedang mengkonsumsi obat pengencer darah? Kalau iya sedang mengkonsumsi pengencer darah, kami tidak bisa membekam dulu, Bu, Pak. Soalnya kalau saya bekam, itu bisa mengakibatkan darahnya tidak berhenti mengalir. Ya. Itu bisa mengakibatkan nanti darahnya terus keluar dan ibu bisa kehabisan darah. Gitu. Sampaikan seperti itu ya. Kemudian yang tidak boleh lagi dilakukan proses pembekaman ketika pasien kita mengalami hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna itu adalah hipertensi yang terjadi seketika dan signifikan. Contohnya, kita
biasanya tensinya 120, tensinya 130 paling maksimal. Tapi ketika akan dibekam, mungkin karena kaget, mungkin karena takut, mungkin karena nggak siap, tiba-tiba jadi 170. Padahal sebelumnya nggak pernah setinggi itu. Nah, itu yang dinamakan hipertensi maligna. Jadi terjadi peningkatan tensi darah seketika dan signifikan. Ketika terjadi hal seperti itu, jangan dilakukan proses pembekaman. Kenapa? Karena kalau sedang naiknya seperti itu, kan pasca bekam juga tensi darah itu naik dulu. Nah, dikhawatirkan karena sebelumnya tidak pernah setinggi itu, kemudian tinggi dan semakin tinggi lagi pasca bekam, itu bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah. Makanya untuk menjaga eh, mengantisipasi kondisi seperti tersebut, sebagai seorang terapis bagusnya kita mempunyai tensimeter, alat tensi darah. Kalau tensi darah semuanya boleh menggunakan, tapi kalau alat-alat medis yang memang untuk seperti yang lain ya, memang ada oleh dinas kesehatan kita tidak direkomendasikan, tidak dianjurkan memiliki, kecuali tensimeter sama alat cek darah. Kalau alat cek darah kan dijual bebas ya, dan semuanya boleh bisa melakukan. Tapi kalau alat medis yang lain memang tidak dianjurkan, kecuali tadi tensi darah dan alat cek darah. Kalau yang itu boleh ya. Nah sekali lagi tadi saya sampaikan, karena kondisi hipertensi maligna itu sangat tidak dianjurkan berbekam, maka sebaiknya kita punya tensimeter. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah ketika pasien memiliki riwayat diabetes mellitus kronis. Diabetes mellitus ya, diabetes mellitus yang sudah di angka 400, 500, itu jangan dibekam. Kenapa? Karena semakin tinggi kadar gulanya, itu akan membuat darah lambat sampai ke bagian luka bekam. Pokoknya kalau misalkan semakin tinggi tingkat kadar gula, itu akan membuat darah itu lambat. Aliran darah itu lambat karena penderita diabetes itu massa jenis darahnya berat, ya. Massa jenis darahnya berat, jadi untuk sampai ke organ-organ yang membutuhkan itu sangat lambat. Makanya orang yang punya diabetes sebaiknya jangan dibekam. Tapi kalau baru 300 ya, maksimal maksimal di 300, 200, 300 gitu, itu masih boleh dibekam dengan catatan hindari pembekaman di area yang jauh dari jantung, seperti tangan dan kaki, itu kan jauh dari jantung, walaupun suka terasa kesemutan, suka terasa kebas gitu ya. Tapi tetap untuk penderita diabetes itu jangan dibekam. Karena kebasnya tadi, kesemutannya tadi, itu menandakan bahwa darah lambat sampai ke sana. Mungkin darah belum sampai ke sana, makanya terjadi dia kebas dan kesemutan. Nah, kalau kita bekam, darah yang ada dikeluarkan, sementara darah yang mau masuk lambat ke sana, apa yang terjadi? Keburu masuk virus, keburu masuk bakteri. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan gangren atau luka diabetes. Luka diabetes kan sangat-sangat lambat untuk sembuh, sangat-sangat lama untuk sembuh, bahkan bisa terjadi pembusukan. Gitu ya. Makanya orang yang punya diabetes di atas 400, di atas 500 jangan dibekam. Tapi kalau masih 200, 300 masih boleh dibekam dengan catatan hindari pembekaman yang jauh dari jantung. Ya. Yang berikutnya, orang yang memiliki riwayat gagal ginjal apalagi sudah cuci darah, itu jangan dibekam. Ya. Sebagian pembekam ada yang mengatakan boleh, tapi kalau kami sebagai bentuk kehati-hatian tidak membolehkan membekam orang yang sudah gagal ginjal. Kenapa? Ingat, organ pembentuk darah baru itu ada tiga, sumsum tulang belakang, limfa, dan ginjal. Nah, ini ginjalnya yang bermasalah. Ginjalnya yang gagal, tidak bisa membentuk darah baru. Nah, kalau kita lakukan proses pembekaman, dia akan kekurangan darah, karena tidak bisa memproduksi darah baru nantinya. Maka orang yang sudah gagal ginjal jangan dibekam. Kemudian yang memiliki infeksi kulit lokal seperti panu, kudis, kurap, dan sebagainya, jangan dibekam juga. Kenapa? Ingat, panu itu jamur kan? Ya. Panu itu jamur dan ada di permukaan kulit. Sementara pembekaman memasukkan jarum ke permukaan kulit. Nah, dikhawatirkan jamurnya masuk ke permukaan kulit. Jadi kenapa orang yang punya jamur di kulit jangan dilakukan proses pembekaman. Ya. Ini perhatikan, ketika akan membekam itu, perhatikan semua ini. Ya. Jangan sampai kita malah membuat pasien kita berbahaya. Karena tadi, yang namanya kesehatan, yang namanya ilmu kesehatan, itu resiko terberatnya adalah berhubungan dengan nyawa. Gitu. Ya.
Jadi sekali lagi, ini yang kita perhatikan. Yang berikutnya juga yang harus kita perhatikan adalah kontraindikasinya. Kalau kontraindikasinya tadi hipertensi maligna, diabetes sudah dibahas ya. Terlalu tua, di sini terlalu tuanya bukan dilihat dari usia. Kalaupun usianya 90 tahun, 80 tahun, tapi masih memungkinkan dibekam karena kondisinya masih fit, masih boleh. Tapi di sini terlalu terlalu tuanya dilihat dari apa namanya? Dilihat dari kondisi. Karena sekarang ada yang usia fisiknya 40 tahun, tapi usia organnya sudah 80 tahun. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena organnya lebih cepat rusak, organnya lebih cepat mengalami penuaan. Ya. Jadi sekali lagi, terlalu tua di sini bukan dilihat dari usia, dari angka, tapi dilihat dari kondisi. Ya. Ingat, dilihat dari kondisi. Kemudian, perempuan head di hari pertama atau ketika sedang banyak-banyaknya, jangan dibekam. Saya yakin alasannya sudah paham ya, karena ketika head hari pertama, kemudian sedang keluar banyak darah, kalau kita perbanyak lagi keluar darahnya, bisa anemia dia. Ya. Dan kalau kita tahu ya, perempuan head di hari pertama itu banyak juga yang mengalami penurunan kesehatan juga, ada yang sampai pingsan, ada yang sampai bahkan ada yang sampai lemas, sampai mulatnya luar biasa. Moodnya juga kan terpengaruh ya untuk wanita yang di hari pertama head itu kan ya, yang tiba-tiba jadi marah-marah, tiba-tiba jadi sedih, tiba-tiba jadi berubah gitu. Itu mood perempuan yang di hari pertama head. Itu dipengaruhi oleh sistem metabolisme di dalam tubuhnya, sistem pembentukan hormon di dalam tubuhnya. Nah, kita jangan intervensi dengan bekam. Ya, jangan intervensi dengan bekam. Jadi ini yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan pembekaman. Wanita hamil 3 bulan pertama juga jangan dibekam. Kenapa? Di 3 bulan pertama kehamilan, itu tubuh sedang fokus memberikan nutrisi kepada rahim untuk membentuk janin. Ya. Jadi semuanya energi yang ada di dalam tubuh itu memang digunakan untuk memberikan nutrisi ke janin. Makanya kan kalau yang hamil-hamil muda gitu direkomendasikannya apa? Bed rest, istirahat gitu. Baru nanti setelah masuk ke menjelang waktu kelahiran baru dipersilakan jalan-jalan gitu ya untuk mempermudah ke apa persalinan gitu. Tapi kalau yang masih hamil muda kan dianjurkannya apa? Istirahat. Karena memang butuh energi untuk memberikan nutrisi ke janin. Nah, makanya untuk wanita hamil di 3 bulan pertama jangan dibekam. Nah, kalau 3 bulan berikutnya apa boleh dibekam? 3 bulan berikutnya boleh dibekam, tapi hindari titik rahim, ya, hindari area rahim, area bersentuhan dengan rahim, gitu. Berikutnya, tadi baru selesai makan sudah jelas, dehidrasi, ya, kurang cairan, jangan dibekam, karena kan nanti kalau dibekam cairannya bisa tambah habis. Anemia, anemia juga jangan dibekam. Anemia itu kurang darah, bukan darah rendah. Ingat ya, anemia dengan hipotensi itu beda. Kalau anemia kekurangan darah, kekurangan hemoglobin, kalau darah rendah itu tekanannya, walaupun volume darahnya bagus, tapi tekanannya yang mempengaruhi gitu. Makanya anemia dengan hipotensi itu berbeda. Kalau anemia tidak boleh dibekam, kalau hipotensi boleh. Justru dengan berbekam bisa membantu melancar atau menstabilkan tekanan darahnya. Gitu ya. Oke. Ini adalah kontraindikasi apa namanya? Berbekam. Kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam. Nah, kalau kondisi yang tidak boleh dibekam ada juga area-area yang tidak boleh dibekam. Ada juga tempat-tempat yang tidak boleh dibekam. Apa saja? Yang pertama, area yang tidak boleh dibekam adalah area limfatik. Area-area kelenjar limfatik. Apa kelenjar limfatik? Kelenjar limfatik itu adalah kelenjar pertahanan tubuh. Ya, kelenjar pertahanan tubuh adanya di mana? Di bagian leher depan, di ketiak, di selangkangan. Itu area-area pertahanan tubuh. Ya, biasanya area limfatik ini bekerja ketika toksin sudah terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita. Ketika toksin terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita, maka area limfatik akan bekerja. Contohnya ketika kita terlalu banyak makan yang mengandung MSG, makan yang banyak mengandung pewarna buatan, pemanis buatan, itu biasanya kelenjar limfatik bekerja. Kalau sudah terlalu banyak, biasanya memperlihatkan indikatornya. Dengan apa? Ada benjolan di sini ya, di depan, di area leher depan. Mungkin benjolannya kecil sebesar kacang gitu, lama-lama membesar.
itu sedang area limpatik sedang menunjukkan indikatornya bahwa nih ke dalam tubuh kamu sudah terlalu banyak nih toksin yang masuk, makanya saya jaga nih. Jadi ketika ada benjolan di leher depan itu sebetulnya kelenjar limpatik sedang menahan toksin yang masuk, ya, menahan toksin-toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita justru paksakan, kitanya masih terus saja memakan makanan yang mengandung tadi ya MSG, pemanis buatan, perasa buatan, pewarna buatan, sudah ada benjolan di situ kita masih terus makan, ya nanti kelenjar limpatiknya yang kalah. Kalau kelenjar limpatik kalah, apa yang terjadi? Ya kalau kelenjar limpatik kalah, toksin masuk terus ke seluruh tubuh kita. Dan kemungkinan besar terjadinya kanker. Jadi si kelenjar limpatik ini jangan diintervensi, jangan diganggu. Karena kalau diganggu bisa membuat daya tahan tubuh kita melemah, pertahanan tubuh kita melemah gitu. Ya, ini yang tidak boleh dibekam. Kedua yang tidak boleh dibekam adalah area sinovial, lipatan-lipatan sendi. Ya, lipatan sendi tidak boleh dibekam. Kenapa? Karena ketika kita lakukan pembekaman di lipatan sendi, itu akan terjadi peradangan. Radang itu sifatnya panas, ya. Karena radang sifatnya panas itu bisa mempengaruhi volume cairan sendi di persendian kita. Nah, kalau cairan sendinya terlalu sering dipanaskan, cairan sering dipanaskan gimana? Menguap, akhirnya berkurang. Ya, jadi berkurangnya cairan sinovial, berkurangnya cairan sendi itu bukan karena terambil pada saat bekam, bukan. Tapi efek peradangannya membuat cairan sinovial menguap, cairan sinovial berkurang, gitu ya. Makanya lipatan sendi jangan dibekam karena bisa berbahaya. Bahkan lama-lama kalau terlalu sering itu bisa mengakibatkan kelumpuhan, sendinya tidak bisa digerakkan, gitu ya. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah kelainan kulit lokal. Tadi sudah disampaikan ya, kalau yang ada jamur di bagian kulitnya, jangan dibekam di situ, cari area lain. Kemudian yang tidak boleh dibekam juga di area otak kecil. Jadi kalau misalkan ini kita pegang bagian kepala belakang ada yang keras ya, nah di bawahnya kan ada yang lembek ya, sambungan antara batang otak dengan otak. Nah itu jangan dibekam karena itu tinggalnya tempat tinggalnya otak kecil di situ. Ya, tempat tinggalnya otak kecil itu di daerah tersebut. Kalau dilakukan proses pembekaman bisa mengganggu kinerja otak kecil. Kalau yang di koma 2 di sini yang di bagian yang keras itu justru bagus kalau dibekam. Tapi kalau yang di bawahnya yang lembek, yang otak kecil kita sedang berada di situ, itu akan mempengaruhi memori kita. Kalau memori terganggu apa yang terjadi? Ya pikun kita akan mengalami kepikunan. Makanya area otak kecil jangan dibekam. Ya. Ini adalah area-area yang tidak boleh dibekam. Plus satu lagi, ya, satu lagi yang tidak boleh dibekam di mana? Di telapak kaki. Telapak kaki jangan dibekam. Kenapa? Pertama, telapak kaki itu adalah bagian yang paling kotor di tubuh kita, yang paling sering menyentuh kotoran. Itu yang pertama. Yang kedua, telapak kaki, telapak tangan itu adalah terminal arus baliknya sistol diastol. Ya. Jadi ketika darah dipompa dari jantung dan kembali ke jantung itu di terminalnya di telapak kaki dan telapak tangan. Maka ketika dilakukan pembekaman di situ akan mempengaruhi tekanan darah nantinya. Jadi darah tidak stabil. Jadi area yang tidak boleh dibekam sebetulnya ada 5 ya. Yang pertama area limpatik, yang kedua cairan sinovial, area sinovial, kedua ketiga di tempat yang ada kelainan kulit, keempat di area otak kecil, dan di 5 di telapak kaki. Itu sangat tidak dianjurkan dibekam. Ya. Terus kalau misalkan di luar yang ini bagaimana? Kalau di luar yang ini silahkan Pak. Ya, di luar ini silahkan bekam. Jadi kalau misalkan ketika saya menjelaskan ini langsung berpikir, lah kok banyak banget yang tidak boleh dibekam. Justru ini cuma sedikit di bagian tubuh kita. Yang lainnya silahkan dibekam. Ya, yang lainnya silahkan dibekam kecuali lubang-lubang alamiah tubuh karena memang tidak bisa dibekam ya, jadi tidak perlu dijelaskan lah ya itu. Kalau yang lainnya silahkan dibekam di punggung, di dada, di pinggang boleh dibekam, di tangan boleh dibekam, di kaki boleh dibekam. Cuma ini yang tidak diperbolehkan. Jadi jangan berpikir ketika saya menjelaskan ini, wah banyak banget yang tidak boleh dibekam. Enggak, itu cuma sedikit. Sisanya silahkan. Ya, sisanya silahkan. Walaupun memang ada titik-titik yang dianjurkan, ya, titik-titik yang dianjurkan dengan pembekaman, yaitu ini anatomi bekam. Ya.
Yang pertama namanya umum muhit, yang kedua namanya qomah 2. Ini titik yang hampir sama fungsinya. Umum muhit itu di puncak kepala, di sejajar dengan telinga dan dengan hidung, di tengah-tengah ya, sejajar dengan telinga dan hidung. Itu namanya umum muhit. Kalau qomah 2 itu adalah bagian paling keras di bagian kepala belakang. Gitu. Itu titik yang dianjurkan oleh Rasulullah. Titik sunnah namanya. Nah, fungsinya untuk menetralisir seluruh penyakit di kepala, migrain, vertigo, pusing, dan sebagainya, insya Allah bisa ternetralisir dengan pembekaman di umum muhit dan qomah 2 ini. Juga untuk melancarkan sirkulasi darah menuju otak dan juga memberikan kestabilan pada sistem saraf. Itu fungsi titik umum muhit dan qomah 2. Dan jangan lupa di dalam hadis dikatakan pembekaman di umum muhit juga bisa menetralisir gangguan sihir. Kenapa pembekaman di umum muhit bisa menetralisir gangguan sihir? Karena sihir itu memang bukan mempengaruhi fisik saja, tapi mempengaruhi perilaku. Perilaku dipengaruhi oleh mana? Oleh otak, oleh sistem saraf. Makanya si jin-jin yang dikirimkan oleh dukun-dukun untuk menyihir kita, tidak sedikit yang tinggal di otak kita. Untuk apa? Untuk mengganggu perilaku kita. Yang tadinya asalnya mungkin kita berperilaku baik, jadi berperilaku jahat. Karena otak kita dipengaruhi oleh jinnya. Oleh karena itu, pembekaman di umum muhit itu sangat efektif untuk mengatasi atau menetralisir gangguan jin. Selain ruqyah tentunya ya. Selain ruqyah tentunya. Gitu. Kemudian ada titik al-asdain, bagian leher belakang. Ya. Bagian leher belakang tempat terakhir tumbuhnya rambut. Ya. Tempat terakhir tumbuhnya rambut itu namanya titik al-asdain. Titik al-ahdain ini untuk melancarkan sirkulasi darah ke otak juga, untuk mengurangi rasa pegal di leher juga, untuk menaikkan tensi darah. Menaikkan tensi darah. Jadi, kalau yang tensinya tinggi, jangan dibekam di situ. Tapi kalau yang tensinya rendah, bagus dibekam di situ. Ya. Kalau yang tensinya rendah, itu bagus dibekam di situ. Kalau yang tensinya tinggi, jangan dibekam di situ. Ya, karena kan tujuan pembekaman di al-aqdain ini adalah untuk menaikkan tensi darah. Kalau tensinya sedang tinggi, ditaikkan lagi kan bahaya. Makanya pembekaman di al-aqdain sangat tidak dianjurkan kepada pasien-pasien yang sedang mengalami hipertensi. Berikutnya, al-kahil. Al-kahil ini menyentuh 5 meridian tubuh dari mulai jantung, paru, liver, limpa, dan lambung. 5 meridian tubuh tersentuh oleh al-kahil ini. Makanya ketika ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ tersebut, itu sangat mudah ternetralisir. Kemudian al-katifain. Al-katifain untuk masalah nyeri bahu, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah. Nah, ini kebalikan dari al-aqdain. Kalau al-aqdain itu menaikkan tensi darah, kalau al-katifain menurunkan tensi darah. Makanya boleh untuk yang hipertensi, untuk yang kolesterol, pembekamannya di sini. Ya. Kemudian al-dhahri. Nah, al-dhahri ini seluruh permukaan punggung kita boleh dibekam. Ya. Seluruh permukaan punggung kita boleh dibekam kecuali sepanjang tulang belakang. Kalau cuma 1-2 titik di tulang belakang boleh, tapi kalau sepanjang tulang belakang jangan ya. Kalau misalkan cuma tambah 1 lah di tulang belakang 1 gitu, itu tidak masalah. Atau tambah 2 lah di tulang belakang itu tidak masalah. Tapi kalau terlalu banyak di tulang belakang bisa berbahaya. Ya. Tapi kalau di pinggir-pinggirnya, di punggung seluruhnya itu boleh. Tinggal disesuaikan saja dengan organ yang membutuhkan itu organ apa. Organ jantung, jantung ada di bagian punggung atas nih. Karena di dada kan jantung ya, tinggal tarik ke belakang, sejajar dengan itu, bekamnya di situ. Jantung ada di dada, tarik ke belakang, sejajar dengan jantung dari di punggung kita, bekamnya di situ. Oh, ginjal, ginjal di mana? Ginjal itu sejajar dengan siku kita, ya. Ginjal sejajar dengan siku kita, tinggal tarik ke belakang, bekamnya di situ. Jadi ini hanya contoh saja, al-dhahri ini hanya contoh saja. Teknisnya, silahkan sepanjang punggung kita itu boleh dibekam. Sepanjang punggung kita. Jadi tidak ada masalah titik yang salah kalau di punggung, cuma mungkin tidak tepat saja gitu. Tidak ada titik yang salah kalau di punggung. Semua titik di punggung itu boleh dilakukan proses pembekaman. Kemudian ada titik al-warik. Al-warik itu di pinggul. Ya.
Lalu di pinggul ini untuk mengatasi masalah-masalah sekresi dan reproduksi dibantu dengan alkiton. Ya. Kemudian ada titik alsa, alfahad juga ya. Alfahad dan alsa itu di paha dan di betis. Ini juga untuk menetralisir masalah-masalah pada kaki kita, termasuk oleh asam urat dan apa namanya, asam urat dan rematik. Ya. Nah inilah titik-titik bekam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau teknisnya saya rasa semua sudah bisa, sudah paham. Nanti saya akan sampaikan secara teknis pembekaman secara singkat saja. Ya, teknis pembekaman saya akan sampaikan secara singkat saja. Tidak perlu saya jelaskan terlalu detail ya, karena saya yakin di sini sudah pada bisa kalau membekam apa teknis pembekamannya. Oke, ini adalah ketika kita akan membekam, ya. Ketika kita akan membekam, pertama persiapkan dulu semuanya, ya. Persiapkan dulu semuanya, termasuk mempersiapkan diri kita sebagai terapis. Jangan sampai kita sembarangan, jangan sampai kita tidak terlihat seperti seorang terapis. Tapi perhatikan bahwa kita sebagai seorang terapis memberikan contoh yang baik. Ketika kita akan memberikan terapi, memberikan kepercayaan yang baik juga di mata pasien kita, ya. Supaya pasien kita itu percaya bahwa dia berada di tangan yang tepat. Nih, persiapan terapis yang pertama, bersih, punya wudhu, bagus-bagus kalau sudah mandi ya, tapi setidaknya punya wudhu, menggunakan masker, sarung tangan, apron atau celemek, penutup kepala, peci atau kopiah untuk laki-laki ya, kalau perempuan kan sudah berkerudung ya, eh, atau hazmat kondisional lah ya. Mungkin ini kalau misalkan kayak kemarin COVID itu memang menggunakan ini, tapi kalau tidak, cukup dengan masker dan sarung tangan. Apron pun sebetulnya tidak wajib ya. Tapi kalau mau menggunakan apron lebih bagus untuk menghindari darah netes ke baju kita gitu. Tapi yang paling penting tadi, masker dan sarung tangan itu paling wajib. Karena kalau tidak kita gunakan, itu bisa berakibat fatal bagi pasien kita dan bagi kita. Ini persiapan terapisnya. Kalau pasiennya yang kita persiapkan apa? Ya diagnosa dulu, tanyakan dulu ya secara anamnesa, kemudian dia secara apa secara anatomi juga. Nah, ketika kita akan membekam, jangan lupa kita itu sedang melaksanakan metode pengobatan sunnah. Maka yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan sunnah, yaitu berdoa terlebih dahulu. Metode-metode pengobatan Tibun Nabawi itu bukan berfokus kepada teknis, tapi berfokus kepada kolbu, tauhid. Makanya pada saat kita akan melakukan pembekaman kepada siapapun, ya ajarkan, ya ajak, berdoa dulu. Jangan sampai kita melupakan itu gitu. Doanya kan gampang ya. Allahumma rabbana atibil ba'sa isti anta syafi la sifaan illa sifauka sifa ala yughadiru saqama. Ah, saya nggak hafal. Ta'awud dan bismillah pun jadi. Yuk Pak, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bekam. Kalau memang tidak hafal. Kalau hafal ini lebih bagus. Karena ini kan doa kesembuhan dan membekam juga kan menjadikan apa menjadi metode pengobatan, maka itulah yang kita yang sangat dianjurkan. Gitu ya. Oke. Setelah berdoa, tinggal kita lakukan proses pembekaman. Pertama, olesi bagian tubuh yang akan dibekam dengan minyak herba. Apa minyak herba? Bisa minyak zaitun, bisa minyak habatus sauda, bisa minyak kelapa. Ya, jadi bisa menggunakan minyak herba apapun sebetulnya. Tapi kalau memang di sini kami menggunakannya minyak zaitun. Tapi bukan sekali itu bukan wajib ya, bukan wajib. Saya tidak punya minyak zaitun, punyanya minyak habatus sauda, boleh. Saya punyanya minyak sereh, boleh. Saya punyanya minyak kelapa, boleh. Asalkan bukan minyak goreng gitu aja, ya. Apalagi minyak goreng yang bekas, jangan kalau itu ya. Tapi kalau minyak-minyak yang lain boleh. Selama itu minyak herba boleh. Setelah dilakukan olesan, dihisap selama 3 sampai 5 menit. Setelah 5 menit kemudian dilakukan perlukaan, ya. Setelah dilakukan perlukaan, dihisap lagi 3 sampai 5 menit. Setelah dihisap, dilap. Lapnya menggunakan kasa ya. Gunakan kasa, jangan tisu. Soalnya kalau tisu kena ke bagian kulit, itu bisa dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu lama itu bisa berbahaya. Makanya untuk yang kena ke bagian luka, itu gunakan kasa. Tapi kalau di luar luka, boleh menggunakan tisu. Ya, kalau di luar luka itu boleh menggunakan tisu. Tapi kalau di dalam luka, gunakannya kasa.
Berikutnya, lakukan setelah di lab tadi dihisap lagi 3-5 menit. Untuk apa? Untuk mengeluarkan plasma. Apa itu plasma? Sel darah putih. Kenapa harus dikeluarkan sel darah putihnya? Untuk menutup luka pasca bekam. Ya. Jadi dihisap lagi 3-5 menit dan dibersihkan lagi dengan menggunakan kasa dan diolesi minyak herbal. Simpel ya. Kalau untuk masalah apa namanya pembekaman, saya yakin sampai sini sudah pada paham lah gitu ya. Tapi ingat, setelah dilakukan proses pembekaman, kan kita punya alat. Nah, alatnya ini harus kita rawat. Harus kita lakukan sterilisasi, pembersihan. Nah, kebanyakan kita, apalagi yang home care, yang panggilan, melakukan sterilisasinya itu tidak sempurna, asal-asalan saja. Ya. Cukup disemprot alkohol saja, langsung dipakai lagi untuk membekam. Padahal itu bakteri, virus, dan yang lainnya itu belum mati loh. Apalagi yang punya hepatitis, itu bisa bahaya. Makanya sterilisasi ini sangat penting dilakukan untuk kita melakukan proses pembekaman. Ya. Oke. Tahapan pertama sterilisasi adalah bersihkan kop dengan tisu dan alkohol. Jadi membersihkan kop itu boleh dengan tisu dan alkohol. Ya, dari sisa darah bersihkan. Kemudian rendam kop dalam cairan klorin 1:10 selama 15-30 menit. Apa cairan klorin? Cairan klorin itu cairan yang ditambah dengan pemutih pakaian. Apa pemutih pakaian? Banyak kan? Baiklin, Sunklin, Soklin pemutih, Proklin, itu pemutih pakaian semua kan? Itu klorin. Ya. Jadi, misalkan Bapak Ibu mau menyampurkan klorinnya sebotol ini, maka airnya 10 botol ini. Bapak Ibu mau mencampurkan klorinnya 1 liter, maka airnya 10 liter. Bapak Ibu mau mencampurkan klorinnya 1 gelas, ya airnya 10 gelas, gitu aja. Ya, perbandingannya cukup 1:10 saja. Oke, gitu ya. Setelah direndam dengan klorin, kemudian dibasuh menggunakan sabun disinfektan. Dicuci menggunakan sabun disinfektan. Apa sabun disinfektan? Banyak. Di warung-warung juga banyak ya sabun disinfektan. Dari mulai Sunlight, Mama Lemon, Slick, saya sebutkan mereknya. Itu contoh-contoh sabun disinfektan. Setelah dicuci, ingat dibilasnya menggunakan air yang mengalir ya. Dibilasnya menggunakan air yang mengalir. Dan disemprot dengan alkohol 70% setelah dibilas. Setelah itu dilap hingga kering. Ya. Setelah dilap, simpan di tempat tertutup. Setelah kering ya, setelah dilap kering, simpan di tempat tertutup. Dan sampai sini sudah cukup. Untuk proses sterilisasi sampai sini sudah cukup. Tapi kalau punya sterilisator itu lebih bagus. Kalau punya sterilisator itu lebih bagus. Nah, ini teknis kita dalam proses pembekaman ya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan apa namanya? Dengan sinergi dengan herbalnya. Sekarang di sini saya sudah mulai benar ya. Di sini sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk, maka saya akan mulai jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan terjawab semuanya ya sampai waktunya nanti jam 10 malam ya. Karena tidak bisa terlalu malam juga, soalnya kalau terlalu malam bisa terlalu mengganggu nanti waktu sahurnya gitu ya. Bisa mengganggu waktu sahurnya. Jadi kalau misalkan tidak terjawab hari ini, insya Allah kita lanjutkan besok jawaban-jawabannya. Tapi saya usahakan terjawab semuanya sekarang. Ya. Oke, saya mau mulai jawab ya. Materi ini apakah dapat sertifikat juga? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Bagaimana ketika bekam dikombinasikan dengan terapi lampu infrared fisioterapi dan bagaimana tata caranya? Kebetulan saya pernah nonton di YouTube metode dibekam sambil sinar dengan lampu infrared. Pak Ansari Yadi, itu bagus Pak, sangat bagus. Soalnya itu untuk membantu menstimulus darah menjadi lebih bergejolak sehingga toksin-toksin naik ke atas dan kalau dilakukan proses pembekaman itu kan lebih maksimal. Ya, eh, tata caranya ya tadi Pak tinggal dilakukan infrared dulu sebelum dibekam. Jadi jangan dibekam dulu baru dilakukan infrared jangan, tapi di infrared dulu. Ya itu pun tidak terlalu lama ya.
tidak terlalu lama, mungkin sekitar di bawah 5 menit lah gitu, cukup sampai hangat aja tubuhnya, tinggal dilakukan proses pembekaman, gitu ya. Setelah bekam, apa bisa dikombinasikan dengan terapi lintah di wajah? Dikerjakan secara bersamaan, posisi duduk apa boleh atau tidak? Boleh, Bu. Karena kan titiknya berjauhan ya. Mungkin bekamnya di punggung, itu lintahnya di wajah tidak masalah. Jadi boleh, sangat boleh. Gitu ya. Baiklah, kita setiap bulan melakukan bekam di titik tubuh mana yang menjadi prioritas utama. Pak Habib Judin, bagus menurut Rasulullah sendiri pun tanggal berbekam kan di tanggal 17, 19, 21. Jadi kalau kita lakukan pembekaman setiap tanggal tersebut, kita pun akan mendapatkan pahala sunnahnya, Pak. Ya, makanya bagusnya memang berbekam itu rutin sebulan sekali, dan apalagi kalau kita lihat dari recovery darah. Recovery darah itu per 29 sampai 35 hari. Per 29 sampai 35 hari itu ada darah yang terbuang, ada darah yang terbuang dari pembuluh darah, dan bagusnya kita buang dengan pembekaman gitu. Terkait titiknya, Pak, kalau titiknya silakan di bagian yang memang menurut kita sebagai terapis memang yang dibutuhkan. Tapi kalau memang kita tidak menemukan titik yang dibutuhkan karena memang kondisinya fit, kondisinya memang stabil, ya di titik yang disunahkan saja, ya, titik yang disunahkan saja, gitu Pak ya. Ambil saja titik sunah beberapa gitu, tidak perlu titik khusus gitu. Ya. Untuk bekam bisa dikombinasikan untuk saraf. Jika bisa, tata caranya bagaimana? Oh, bagus juga Pak itu Pak. Bekam dengan totok saraf, dengan pijatan itu bagus Pak. Karena dengan dilakukan pemijatan, dengan melakukan totok saraf kan untuk mereposisi dulu gitu ya, merekondisi dulu organ tubuh kita. Nah, setelah organ tubuhnya terrekondisi, kemudian aliran darahnya menjadi lancar, dilakukan proses pembekaman itu akan lebih maksimal, gitu ya, akan lebih baik. Bagaimana jika berbekam jam 00? Pak, jam 22 saja sudah sangat tidak dianjurkan, apalagi tengah malam. Tengah malam itu waktunya istirahat. Tok liver kita, ginjal kita, usus kita harus bekerja untuk mendetoks secara alami. Jangan diganggu dengan proses pembekaman, nanti detoksifikasinya tidak maksimal. Karena jantung mulai berhenti, Pak. Tadi sudah disampaikan ya, jam 10 malam saja sudah tidak dianjurkan, apalagi lebih dari itu. Bolehkah dibekam di belakang telinga? Di belakang telinga kalau misalkan di bagian leher belakang, kalau di bagian belakang telinga yang ini, yang lembeknya, memang tidak dianjurkan ya. Kalau di belakang leher, di belakang telinga yang lembeknya tidak dianjurkan. Tapi kalau pas tulangnya nih, tulang tulang yang ini Bu ya, tulang yang keras di belakang telinga itu bisa sebetulnya. Kalau memang ada alat yang kecil, ada kop yang kecil digunakan di situ, itu sebetulnya bisa. Ya, gitu. Yang tidak boleh itu kalau misalkan di belakang telinga terlalu ke bawah, itu kan memang berhubungan tadi apa ya? Berhubungan dengan area limfatik. Kan area limfatik itu penyakit bening namanya, ya, gitu ya. Oh, sebenarnya tadi saya sampaikan pertanyaan bahwa sudah boleh ya. Di usia minimal berapa tahun anak sudah bisa dibekam? Bu Titin, sebetulnya eh, sebetulnya anak kecil dari usia 4 tahun, 5 tahun pun kalau mau dilakukan proses pembekaman boleh, tapi hanya untuk perkenalan saja. Titiknya jangan terlalu banyak, perlukaannya juga jangan terlalu banyak. Tapi itu sekali lagi hanya untuk perkenalan, bukan untuk terapi. Karena pada fitrahnya anak-anak di bawah usia 12 tahun itu harusnya organ tubuhnya masih sangat fresh, sangat bagus, belum membutuhkan intervensi apa-apa, hanya cukup membutuhkan dia aktif bergerak dan konsumsi yang cukup, konsumsi nutrisi yang cukup, itu sudah cukup sebetulnya. Jadi belum membutuhkan terapi bekam gitu, Bu ya. Cuma tadi kalau misalkan 4 tahun, 5 tahun hanya untuk perkenalan boleh gitu. Apakah materi ini dibagi nanti apakah punya titik bekam sesuai dengan keluar pasien? Nanti ada materinya Pak ya yang selalu dibagikan, dan nanti di sana juga di slide di PDF-nya ada titik-titik bekam juga yang nanti juga berhubungan dengan keluhan-keluhan tertentu gitu ya. Kriteria apa saja yang dimiliki untuk penjelasan terapis? Ya tentu saja berilmu Bu ya, tentu saja berilmu ya. Kemudian kalau masalah legalitas, selama kita memang masih menjadi terapis panggilan yang home care, memang belum ada kewajiban mengurus SPPT. Tapi kalau misalkan kita sudah mau berniat membuka klinik, itu wajib punya SPPT. Jadi sekali lagi ya, SPPT itu diperuntukkan bagi yang membuka klinik. Jadi kalau memang yang
belum membuka klinik yang masih panggilan memang belum ada kewajiban. Berarti jarum jangan terlalu dalam ya, lanjut diatur jangan tidak termasuk, mohon terus. Ya, Pak, jarum yang kita gunakan itu sebetulnya sudah ada standar Dinkesnya, Pak ya, sudah ada standar dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau misalkan maksimal pun, ya maksimal pengaturan jarumnya maksimal juga, itu perlukanya tidak sampai melukai pembuluh darah, masih masih tetap di bawah cuman di bawah permukaan kulit saja, di atas pembuluh darah gitu. Jadi kalau kita masih menggunakan lancet, insya Allah itu walaupun dimaksimalkan itu tidak sampai melukai pembuluh darah. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah dengan kita memberikan putaran maksimal pasiennya merasa sakit atau tidak? Kalau pasiennya merasa sakit ya kita kurangi gitu saja Pak. Jadi yang kita tanyakan itu ketika lakukan proses pelukaan, cek, Pak sakit enggak? Enggak, oke teruskan. Tapi kalau cek, Pak sakit enggak? Iya nih agak sakit, kita kurangi. Itu diatur ya. Gitu. Apakah boleh bekam diulang sampai 2 atau 3 kali perlukaan? Jangan. Jangan Bu Nur ya. Karena pasca pengisapan, kemudian dilakukan perlukaan, itu kulit sudah mengalami peradangan, sudah mengalami pembiusan lokal. Ketika terjadi pembiusan lokal, otomatis kan aliran darah spread ke situ, sistem sarafnya juga tidak berlangsung maksimal. Kalau kita lukai lagi, apalagi sampai 3 kali perlukaan, itu bisa membuat jaringan kulitnya rusak. Jadi jangan sampai diulang 2 sampai 3 kali. Walaupun keluar darahnya cuma sedikit. Ya, karena keberhasilan bekam itu bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya keluar darah, tapi tepat atau tidaknya titik bekam. Kalau di titik yang tepat, walaupun keluar darahnya cuma bintik-bintik saja gitu, insya Allah itu bisa membantu. Kenapa? Efek pembekaman, efek peradangan bekam itu memicu sel darah putih masuk ke situ. Ya. Memicu sel darah putih masuk ke organ tersebut, akhirnya organ tersebut akan mengalami proses penyembuhan. Walaupun keluar darahnya cuma sedikit. Tapi kalaupun keluar darahnya banyak, tapi di titik yang tidak tepat, apa yang mau diperbaiki gitu, Bu? Ya. Makanya perlukaan berkali-kali juga percuma, gitu ya. Apalagi perlukaan berkali-kali bisa mengakibatkan rusaknya jaringan kulit. Ya. Bolehkah saat bekam dikomunikasikan dengan message? Bagus, ya. Tadi seperti dijawab ya, baik dengan ketok punggung, dengan pemijatan itu bagus. Bolehkah orang yang umur 70 tahun berbekam? Boleh. Banyak sekali pasien saya di atas 70 gitu ya. Boleh. Asalkan tadi kondisinya masih dalam kondisi yang memungkinkan dibekam. Tidak dalam kondisi yang drop. Soalnya kalau sudah kondisi drop, walaupun baru 40 tahun ya jangan dibekam gitu Bu. Tapi kalau 70 tahun, 80 tahun, kondisinya masih memungkinkan dibekam, masih kuat jalan, apalagi masih kuat jogging, itu luar biasa ya. Itu sangat boleh dibekam. Ya. Ibu hamil boleh dibekam di area leher pundak atas saja. Boleh Bu ya. Tadi yang tidak diperbolehkan itu kalau pembekamannya di area rahim. Itu pun setelah 3 bulan Bu ya. Kalau masih di bawah 3 bulan sebaiknya jangan. Yang tidak boleh dibekam orang yang pasang ring jantung di area mana? Yang tidak boleh dibekam orang yang pasang ring jantung sebetulnya boleh dibekam di area mana saja Bu. Ya. Orang yang pasang ring jantung sebetulnya boleh dibekam di area mana saja. Di titik jantung terutama gitu. Jadi sebetulnya tidak ada apa namanya? Tidak ada larangan membekam orang yang pasang ring jantung sebetulnya. Tapi ini masih khilafiyah ya, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau kami di sini untuk yang menggunakan ring jantung masih boleh. Kenapa? Karena kan menggunakan ring jantung itu untuk memperlebar pembuluh darah ke jantung. Nah, karena sudah lebar, jadi aliran darahnya tetap lancar. Walaupun kita lakukan proses pembekaman, itu tetap ya akan aliran darahnya tidak terganggu gitu. Ya. Kalau orang yang punya hepatitis boleh dibekam, bagus kalau dibekam sebetulnya. Ya, penderita hepatitis itu bagus kalau dibekam. Kenapa? Karena bisa membantu mengeluarkan virusnya. Nah, karena hepatitis ini menular melalui darah, maka alatnya yang kita perhatikan, Bu. Ya, alatnya yang kita perhatikan. Sebaiknya penderita hepatitis ini memiliki alat bekam sendiri. Ya, walaupun kita sudah melakukan sterilisasi apa namanya? Sterilisasi yang sudah maksimal gitu ya. Eh, tapi dikhawatirkan masih ada virus hepatitis yang masih hidup gitu karena kan kita tidak bisa melihat gitu makanya dianjurkan kalau penderita hepatitis itu punya alat bekam sendiri atau memiliki alat bekam terpisah gitu ya jika pasien memiliki tato bagaimana tidak masalah kalau memiliki tato ya karena kan
pembekaman tadi ya, pembekaman itu cuma bagian bawah kulit dan bahkan tidak sampai ke tatonya juga gitu. Ya, jadi kalau pemilik tato nggak apa-apa. Kenapa orang yang berbekam ada yang darahnya cepat mengental, ada juga yang tetap cair lama mengental. Nah, itu kok kita kembalikan kepada kondisi pasiennya masing-masing, Bu. Ada yang menderita diabetes itu biasanya lebih cepat mengental, penderita kolesterol lebih cepat mengental karena memang di dalamnya sudah mengandung banyak kadar gula, banyak kadar lemak gitu. Tapi kalau ketika dia eh, apa namanya terlalu banyak cairan di dalam tubuhnya ya akan tetap cair lama. Apalagi kalau dia mengkonsumsi pengencer darah, Bu, gitu. Jadi untuk bisa membedakan kenapa bisa ada yang cepat mengental, ada yang juga lama mengentalnya tetap cair, yaitu dikembalikan kepada kondisi cairan di dalam tubuhnya, ya, sindrom di dalam tubuhnya gitu. Ada Ibu dari sana Bantar Baru. Titik bekam untuk kaki yang kesemutan di mana, Pak? Sama titik bekam untuk leher sampai pundak dan pinggang saling pegal-pegal bekamnya. Ini tadi sudah disampaikan ya. Ini tadi sudah ada di slide tadi. Soalnya kalau saya jawab, nanti yang lain tidak jawab. Banyak dikitnya darah apa bisa dilihat dari penyakitnya? Di atas lutut kaki kanan dan kiri apa boleh dibekam? Pertama, Bu Nur ya, Bu Nur Kifayah, banyak dikitnya darah itu tidak bisa dilihat, Bu, ya. Karena penyakit itu tidak bisa dilihat dari banyak atau sedikitnya keluar darah. Karena kalau lancet yang kita gunakan tumpul, mau penyakit apapun, sedikit keluar darahnya, Bu. Ya. Jadi tidak bisa dipastikan banyak atau sedikitnya keluar darah itu untuk menentukan jenis penyakit. Sekali lagi tidak bisa ya. Di atas lutut kaki, kalau di atas lutut itu boleh, Bu. Yang tidak boleh itu di lipatan sendinya. Ya, di lipatan sendinya. Saya ada pasien yang memiliki gejala asam urat, dia minta dibekam telapak kaki dan dia maksa yang saya lanjut. Eh, kalau sudah terjadi biarlah Pak ya, tapi sebaiknya ke depannya Bapak beritahu saja seperti itu Pak, bahwa telapak kaki itu adalah bagian yang paling kotor tubuh kita. Kemudian telapak kaki itu adalah apa namanya arus balik terminal dari sistol diastol, makanya usahakan jangan dibekam di situ. Ya. Jadi kalau yang sudah ya sudah, karena sudah terjadi kan mau gimana lagi gitu. Tapi ke depannya kalau dia mau kalau sekalipun dia maksa, kan kita dokternya Pak. Jadi bukan keinginan pasien yang harus kita ikuti, tapi itu pasien mengikuti keinginan kita. Kan kalau kita ke dokter pun kita ya yang dikasih resep oleh dokter kita kan yang mendapatkan penanganan oleh dokter. Bukan kita yang minta ke dokter, Pak saya minta disuntik di sini, Pak saya minta di operasi di sini kan enggak gitu ya. Sesuai dengan hasil diagnosa. Kan begitupun kita Pak. Sebagai seorang terapis kita punya marwah bahwa saya tidak bisa dikontrol oleh pasien kita, walaupun pasien itu seorang dokter sekalipun gitu. Ya. Kecuali kalau hasil sharing, oh ternyata ketemu nih titik temunya, oh ya oke lah gitu. Tapi selama memaksa dengan alasan yang tidak sesuai dengan kaidah pengobatan ya kita bisa membantah gitu Pak. Ya. Jarak antara umum ukit dan koma dua, ya tinggal ini aja Pak, umum ukit itu di puncak kepala, koma dua bagian kepala yang paling keras di belakang gitu aja. Jadi kalau itu jaraknya kan beda-beda Pak kepala kita semuanya ya. Ada mungkin kepalanya yang agak lonjong, ada kepalanya yang agak gepeng kan tidak sama gitu Pak. Yang penting yang namanya umum bukit itu di koma dua, apa di puncak kepala, sejajar dengan hidung, sejajar dengan telinga. Nah kalau koma dua itu adalah bagian kepala yang paling belakang yang keras, gitu ya. Biasanya berapa lama waktu pemaparannya? Ini juga sedang masih pemaparan Pak ya. Bolehkah bekam secara bersamaan dengan titik yang banyak badan kaki pasien? Untuk pembekaman dengan banyak titik, Bu, kita lihat kondisi pasiennya dulu. Kalau kondisi pasiennya sudah terbiasa bekam, kondisinya fit, itu boleh. Ya. Tapi kalau memang kondisi pasiennya baru dibekam, pemula, kondisinya tidak fit, ya bisa jadi pecah pembuluh darah. Karena, apa namanya, sudah ini, apa namanya, tidak sanggup biasanya gitu. Tidak sanggup apa, melaksanakan recovery nantinya. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan dia sudah terlalu terbiasa dibekam, kondisinya fit, boleh dibekam agak banyak. Kenapa bekam di tulang tengah malah banyak keluarnya? Kan tadi sudah sampaikan, Bu. Organ pembentuk darah baru itu sumsum tulang belakang, limpa dan ginjal. Makanya tulang apa? Tulang tengah itu banyak ya. Di tulang belakang tengah itu banyak keluar darahnya gitu. Tapi ingat, makanya karena
banyak keluar darahnya, jangan dibekam banyak di tulang belakang. Soalnya kalau misalkan dibekam terlalu banyak di tulang belakang bisa mengakibatkan tadi pertama sistem saraf terganggu, yang kedua volume darah terganggu juga gitu. Untuk materi nanti disampaikan ya, insya Allah. Kenapa saya sampaikan di akhir supaya seperti sekarang ya, seperti sekarang kita fokus dulu ke diskusi gitu. Di tulang kering selama bisa boleh Bu ya. Untuk masalah bekam tulang kering boleh gitu ya. Untuk tengah bekam pingsan macam mana? Oke. Untuk yang dibekam kemudian pingsan itu biasanya terjadi karena beberapa faktor. Dia mungkin takut, kemudian dia mungkin mengalami kondisi yang tidak memungkinkan dibekam. Misalnya dia dalam kondisi yang tidak stabil ya, tensinya rendah, kemudian volume darahnya juga kecil, sedikit gitu, bisa mengakibatkan pingsan. Nah, kalau sudah pingsan terjadi, tentu kita harus menyadarkan kan, sebagai seorang terapis kita harus menyadarkan. Maka yang perlu kita lakukan, lepaskan kopnya Bu, lepaskan dulu kopnya, kita baringkan pasiennya menghadap kanan. Kenapa menghadap kanan? Supaya jantungnya ada di atas, ya, supaya jantungnya ada di atas. Nah, kalau jantungnya di bawah itu bisa aliran darah ke otak bisa lebih lambat. Tapi kalau jantungnya di atas, aliran darah ke otak semakin cepat. Dan usahakan kalau setelah dibarikan ke kanan, kepalanya jangan menggunakan alas, jangan menggunakan bantal, ya, jangan menggunakan bantal gitu ya, supaya tadi aliran darah dari jantung itu lebih cepat ke otak. Berikan aromaterapi Bu, ya aromaterapi mungkin menggunakan minyak kayu putih, minyak angin ataupun aroma-aroma yang berbau menyengat supaya bisa membuat dia tersadar kembali gitu ya. Dan ditekan di sini Bu, tekan antara antara mulut dan hidung. Tekan agak kencang sedikit, itu biasanya mempercepat dia bangun kembali. Gitu ya. Klorin itu apa? Dan sudah disampaikan ya, klorin itu pemutih pakaian. Usia minimal bekam tadi sudah disampaikan juga. Proses hisap 3 kali ya betul. Cara diagnosa pasien, kalau ini nanti ada materinya, materi diagnosa prabekam ya. Soalnya kalau disampaikan sekarang tidak akan cukup waktunya. Saya punya tulis alhamdulillah. Usia minimal bekam tadi disampaikan. Bekam untuk kejantanan. Oh, ini mungkin materi khusus nanti ya, Pak. Mohon maaf, Bapak atau Ibu nih. Bekam untuk kejantanan, tapi saya akan sampaikan saja itu bekamnya titik alkiton sama alwarik. Titik alkiton, alwarik, kemudian di titik 3 jari sekitar kiri kanan, kiri kanan pusar. Itu titik bekamnya, ya. Bagaimana caranya agar pasien bekam rutin sebulan sekali tanpa harus kita ingatkan? Kita sebagai seorang terapis, Pak, yang harus membuat pasien itu menjadi loyal kepada kita. Dengan apa? Dengan meyakinkan bahwa eh, Pak, kita itu teladan dalam sosial, teladan dalam kesehatan. Jadi memperlihatkan kalau kita selalu sehat gitu. Jadi ketika kita ini, ketika kita sampaikan rutin berbekam sebulan sekali, katanya saya sendiri berbekam sebulan sekali seperti ini, ya akan percaya gitu Pak. Jadi kita tunjukkan bahwa kita orangnya sehat gitu Pak. Tapi kalau kita ingin mengingatkan pasien supaya rutin sebulan sekali, kitanya batuk-batuk karena merokok, ya orang juga nggak percaya gitu Pak. Dan usahakan kalau misalkan kita seorang terapis bekam jangan ngerokok gitu. Ya, jadi kalau untuk bisa mengingatkan supaya rutin berbekam sebulan sekali tanpa harus kita ingatkan, ya kita sebagai seorang terapis yang memberikan keteladanan. Ya, rekomendasi alat bekam yang bagus banyak ya. Saya tidak bisa menyebutkan merek di sini kalau untuk alat bekam, tapi yang saya gunakan dua, Kangzu dan Samora. Tapi yang lain pun bukan berarti jelek gitu ya, tapi yang saya gunakan itu. Pas bekam kenapa bisa gatal? Tadi saya sampaikan ya, itu namanya efek histamin, ya, efek histamin. Bagaimana cara mengatasi kulit yang menggembung seperti cairan setelah dibekam seperti air? Oh, itu namanya blister, Pak. Ya, itu namanya blister. Diakibatkan mungkin pertama kulitnya sensitif. Yang kedua, eh, bisa jadi pengkopan terlalu lama, pengkopan terlalu kencang, Pak. Jadi itu yang mengakibatkan dia blister. Cara mengatasinya jangan dipecahkan, Pak. Soalnya kalau dipecahkan perihnya luar biasa. Cukup diolesi minyak zaitun yang dihangatkan. Ya, olesi saja minyak zaitun yang dihangatkan supaya nanti dia kempes sendiri. Ya, karena kalau blister itu bisa kempes sendiri. Pesan seragam ahli jamaah boleh nanti ya ada itu nanti di grup khusus alumni nanti akan dibahas.
Apakah untuk menjadi seorang terapis bekam ada tes tertentu untuk membuktikan layak atau tidaknya menjadi terapis bekam? Ya tentu Bu ya. Kalau untuk misalnya menjadi terapis bekam profesional, ya tentu saja ada fit and proper test-nya, kemudian ada apa namanya eh, dari dinas kesehatan juga, kemudian dari eh, puskesmas juga akan mengecek Bu gitu ya kelayakannya. Kalau masih minum obat pengencer darah, sebaiknya berapa hari tidak minum obat baru bisa dibekam? 3 hari aja, Pak Rahman ya. 3 hari aja, setelah itu boleh dibekam. Kalau yang ini Pak Hozin ya, Pak Hozin tentang warna darah itu sebetulnya masih debatable ya, masih debatable. Itu bisa ini bisa bermacam-macam. Cuma nanti di modul ada juga disampaikan Pak ya, ada modul disampaikan juga gitu ya. Berjerawat bisa dibekam tidak di tempat yang radang, boleh Bu. Ya, berjerawat itu justru pembekamannya di usus Bu, titik usus pertama ya, titik usus dulu yang perlu dibekam. Kenapa? Karena biasanya usus yang kotor itu mengakibatkan berjerawat, ya. Jadi boleh dibekam di usus, ya. Kalau varises bisa dibekam, boleh, tapi jangan di pas yang ada varisesnya, di kiri kanannya saja, ya. Kenapa bekam ada yang menghitam, ada juga yang memerah? Itu biasanya diakibatkan karena dua penyebab. Ya, diakibatkan pertama karena sensitivitas kulit, yang kedua kencangan dan kelamaan dalam pengkopan juga, ya. Standarisasi untuk pembekam banyak ya. Ini masalahnya organisasi, saya tidak bisa. Kalau kita tidak punya minyak di tunangan, minyak yang besar ditusuk. Tadi Pak ya, kalau ditusuk pertama, perihnya luar biasa, kedua rentan terkena infeksi. Makanya sebaiknya kita sebagai seorang terapis ya punya minyak herba kan. Ketika kita akan melakukan pembekaman kan kita menggunakan minyak herba. Ya minyak herba itu yang kita panaskan gitu Pak. Ya. Bagaimana cara mengatasi? Tadi sudah jawab ya masalah masalah blister. Bagaimana tadi lampu infrared sudah disampaikan juga Pak Carya dia di awal ya. Saya disampaikan juga tentang infrared. Jarum ukuran berapa umumnya untuk bekam yang sama untuk berbekam nomor 21G ya. 21G dan berapa tusukan pada titik bekam itu disesuaikan juga Bu Risma ya. Disesuaikan dengan permukaan yang akan kita bekam. Biasanya ditentukan dengan apa? Dengan besarnya kop. Kalau kopnya yang digunakan kita lebar, maka perlu tusukannya pun akan banyak. Tapi menggunakan kop yang kecil, otomatis tusukannya pun tidak terlalu banyak gitu Bu ya. Jadi ukuran jarumnya 21G ya. Untuk wajah juga sama apa sebetulnya 21G juga tidak tidak masalah, bagus-bagus saja 21G. Walaupun ada yang berpendapat 28G, tapi sebetulnya dengan 21G pun tidak masalah. Ya. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan itu sampai di sini ya, sudah jam 10 malam. Bekam kering, bekam basah, kalau bekam kering tidak mengeluarkan darah, bekam basah mengeluarkan darah gitu aja. Kalau bekam kering cuma di kop saja, kalau bekam basah menggunakan lancet sehingga keluar darah. Ya. Baik ya, sudah jam 10 malam. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya kita tunda dulu, kita lanjutkan besok karena sudah jam 10 malam ya insya Allah. Karena bagaimanapun kayak kita di sini masih melaksanakan ibadah puasa dan besok masih harus sahur ya. Jadi saya tidak bisa memaksakan terlalu malam juga. Insya Allah karena besok juga kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan kita akan laksanakan kembali di jam yang sama insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam aktivitas kita, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kembali sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk kesempatan malam hari ini kita tutup dulu dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya semuanya. Amin. Saya dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Wah, saya izin ditutup ya Bapak Ibu ya. Allah besok ketemu lagi. Syukron Ustaz.